Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala al-imam al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa asbabuhu salasatun, dan adapun sebab-sebab kebolehan tayammum yaitu ada 3 perkara. Al-awwalu adamul ma'i, adapun yang pertama yaitu ketiadaan air. Wasani khawfud darari minasti'malihi bisababi maradin aw nahwihi, adapun yang kedua yaitu khawatir adanya bahaya daripada menggunakan air dengan sebab sakit atau seumpamanya sakit. Wasalisu ihtiyajuhu li syurbihi, dan adapun yang ketiganya yaitu butuhnya seseorang pada air untuk minumnya dia atau minum hayawanihil muhtarami, makhluk hidupnya dia, hewannya dia yang dimuliakan. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, kajian kita masih membahas tentang tayammum, dan malam hari ini materi kita adalah hal-hal apa yang menyebabkan kita diperbolehkan oleh agama untuk tayammum. Halaman berapa? 39. Materi kita akan mengkaji malam hari ini sebab-sebab atau faktor-faktor yang membolehkan kita melaksanakan tayammum. Definisi tayammum sudah pertemuan yang lalu. Kapan mulai disyariatkannya sudah. Syarat-syaratnya sudah. Dan memasuki faktor apa yang menyebabkan kita boleh tayammum. Kata kiai kita, wa asbabuhu salah satu, sebab-sebab di mana seorang muslim diperbolehkan oleh agama untuk bertayamum ada 3 sebab, yakni ada 3 sebab di mana kita diizinkan oleh agama untuk tayamum. Yang pertama adalah adamul ma'i. Yang pertama yang menyebabkan kita boleh bertayamum adalah tidak ada air. Sudah kita cari-cari kemana-mana, air itu
enggak ada. Kalau kita ada di dataran tinggi, kita kudu cari ke bawah. Kalau kita di dataran yang rata, kanan, kiri, depan, belakang, kita cari airnya benar-benar enggak ada. Kalau sudah dicari kita enggak ada, kita boleh tayamum. Oleh karena fikih ini adalah bukan untuk kita saja, untuk umat sedunia. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, sehingga kata kita di petukangan, kalau mustahil amat enggak ada air, itu kita materi ini enggak masuk di kita, artinya enggak perlu kita bantah. Mana yang masuk pada kita, itulah yang kita pakai, begitu. Karena Islam rahmatan lil alamin, mengayomi semuanya diayomi oleh Islam. Madhab semacam madhab kita, madhab Imam Syafi'i dan madhab lain, Malik, Hanafi, Hambali, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Meski kita hidup tidak sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak perlu sedih dengan kita tidak sezaman dengan Nabi, karena masih ada yang kita bisa ambil, yaitu sezaman dengan agamanya Nabi, sezaman dengan syariat ajaran Nabi. Kita pakai aja syariatnya, itu juga sama, sezaman dengan Nabi, zaman dengan Nabi, begitu. Inilah ngomongin tayamum. Jadi untuk kita boleh bertayamum bila mana benar-benar tidak ada air secara kenyataan, nyata-nyata air tuh kagak ada, cari. Kalau kita banyak air, jadi enggak perlu begitu nyari air. Enggak ada air nih, bisa saja air ada tapi harganya melebihi pasaran. Biasanya sedrijen umpama 1.000, harganya 5.000. Itu dalam agama sama dengan tidak ada. Kayak masker itu, dan nggak perlu takut. Artinya, mohon maaf, walaupun peraturan ya namanya bernegara, kita harus ikuti. Harganya seperak menjadi selangit, begitu. Ini bagaimana kita yang nggak punya duit ini? Udah pakai anduk juga jadi, yang penting tutup. Allah tuh maha baik. Orang dalam tayamum aja begitu, air ada tapi harganya selangit, istilah kita, melebihi harga normal, harga standar. Apa ama agama? Ini hebatnya agama kita.
ketika kita air ada tapi harganya selangit, biar gampang 1.000 sederijen jadi 5.000, itu udah disebut selangit. Ama agama gak usah duit Anda dipakai untuk beli air, tayamum saja. Islam sampai kayak gitu, jangan maksain diri gitu, kecuali harganya normal sebagaimana biasa, silakan. Islam tuh begitu. Nabi itu dalam kaidah umum, yassiru wa la tu'assir, kasih gampang, jangan kasih sulit, jangan ribet-ribet, yang gampang aja. Kalau kita orang tuh seumpama suruh dikurungin di rumah, nggak boleh keluyuran, nggak boleh keluar, kasih makan, umpama RW gitu, udah di rumah aja, jangan kemana-mana. Pokoknya saya kasih sebulan 5 juta, mau nggak kira-kira? Cuman RW mana yang kayak begitu? Itu yang menjadi masalah, yang menjadi masalahnya. Kita bingungnya di sana begitu. Nah kalau di rumah doang nggak dikasih makan kan bahaya begitu. Sama aja kita beli burung nggak dikasih makan, dosa. Dakhalat imra'atun nar fi hirratin habisatha. Ada seorang perempuan masuk neraka disebabkan kucing yang dia punya, yang dia ikat, dia kurungin. Kasih makan enggak, dilepas enggak. Kalau mau dikurungin kasih makan. Kurungin tuh karantina. Karantina tuh apa sih? Kurungin begitu, kurungin, kasih makan. Ada perempuan masuk neraka gara-gara punya binatang. Kalau kita punya burung, kasih makan. Kalau mati nggak kita kasih makan, dosa gitu, gede dosa begitu. Jadi kalau kita nggak mau ngasih makan burungnya, lepas, Allah kasih makan begitu. Tuh begitu Islam. Jadi yang pertama, adamul ma'i, kagak ada air, kagak ada air. Yang kedua, penyebab kita boleh bertayamum adalah khaufud dharar, kekhawatiran terjadinya kerugian, terjadinya madarat, kekhawatiran munculnya dampak buruk bila menggunakan air. Artinya air ada, tapi kita khawatir kalau sampai kita kena air atau make air atau maranin air bisa bahaya. Sebabnya banyak. Satu, sebab kita sakit. Kata dokter, ente sakit, ini nggak bisa, ente baru operasi. Kalau ente kena air, nanti jahitannya patah, basah ya. Nanti jahitannya enggak sembuh gitu, enggak kering ya, memunculkan penyakit baru, nantinya enggak sembuh. Kata dokter begitu. Apa kata agama? Tayamum. Tuh Islam, ente tayamum aja, karena ente
bakalan muncul bahaya kalau pakai air. Sampai begini juga masuk dalam kategori sakit. Kata dokter, kalau ente kena air, lama sembuhnya. Sembuh mah sembuh, cuman lama. Apa kata agama? Tayamum. Jadi sakit itu ada dua. Pertama, kata dokter, kalau ente pakai air, ente kagak bakalan sembuh. Maka kita sikap agamanya tayamum. Dua, kata dokter, sembuh mah sembuh, cuman lama. Kata agama, Anda boleh tayamum, boleh tayamum, boleh tayamum, tayamum saja. Atau maranin airnya, air mau ada di kampung sebelah, air ada di kampung sebelah, cuman mau maranin air itu ada macan. Jadi kalau kita paranin bisa diterkam, bisa juga kagak, cuman khawatir dimakan macan. Itu namanya khaufud darar, khawatir muncul bahaya, maranin air. Air ada, cuman kita maraninnya ada macan. Begitu, nantinya kita jadi bahaya. Itu kayak begitu tuh. Dalam agama boleh kita tayamum, boleh kita tayamum. Begitu juga rombongan konvoy, kalau air ada, kalau kita maranin air ketinggalan rombongan, kalau ketinggalan rombongan bisa nyasar, bisa, iya, mapnya aja bisa map motor. Itu begitu. Kalau ketinggalan rombongan, ya boleh. Agama tuh, orang tuh kalau ketinggalan rombongan iseng. Tuh isengnya kita dinilai oleh agama boleh tayamum. Orang kan rombongan tuh begitu. Kalau rombongan kita harus paham adab rombongan. Mana tuh si Taufik tuh, saya suka sentil juga. Ente mimpin ini, imamnya ente jangan kebut-kebut begitu, jangan kebut-kebut begitu. Makanya udah kumpul aja di 42 ya, ntar kita mau 20 menit ke dari rumah menuju 42, itu urusan kita sendiri doang ya kan. Nah, kalau kita ada ekornya kan repot ya, payah. Itu begitu. Orang kalau ketinggalan rombongan itu iseng. Agama tayamum. Coba tuh, Islam tuh indah sekali. Islam indah begitu. Ini namanya disebut udzur menggunakan air. Jadi air mau ada, cuman enggak bisa kita pakai atau enggak bisa kita paranin. Begitu. Air ada kampung sebelah, cuman ada rampok, begal namanya. Ngeri kita, ngeri.
Maka agama bilang Anda enggak usah repot-repot, tapi tayamum saja, tayamum saja. Begitu. Kemudian yang ketiga, ihtiyajuhu, air ada tapi dibutuhin kita. Tuh, butuh kita ama air. Contoh begini, di rumah ada air seember, kalau buat wudhu cukup nggak kira-kira? Cukup. Cuman kalau kita pakai wudhu, minumnya kagak ada. Nanti kita seret, masak susah, apalagi mau kopi gayo kagak ada. Bagaimana tuh agama tuh menghukumi begitu tuh? Air ada di rumah seember, tapi kalau kita pakai buat masak kagak ada. Apa kata agama? Tuh air pakai masak, ente tayamum. Indahnya Islam. Nggak usah maksain diri. Ini kan ibadah, ini wudhu dalam surga. Enggak begitu caranya. Islam tuh enggak gampang, enggak kayak begitu. Jadi kita harus memahami tentang Islam. Kata Nabi, bu'istu bil hanifiyatis samha, aku diutus membawa agama yang toleran, yang murah tapi bukan murahan. Enak, air ada, kata agama enggak usah wudu, enggak usah. Sama sedekah, kita punya duit 10.000, kalau sekarang mungkin 20.000 gitu ya, duit 20.000, ada anak yatim santunan, ada maulid lah, ada masjid mau dibangun, termasuk bini buat masak, buat masjid aja dah, bini biarin. Neraka kita punyanya segitu-gitu doang gitu bang, maksudnya itu agama tuh begitu. Makanya ketika itu Rasulullah SAW ditanya, Nabi, bahasa kita orang nih, duit 10.000 buat masjid, buat yatim, buat fakir miskin, buat nafkah bini, mana yang paling tinggi di mata Allah? Buat bini, ini dulu punyanya segitu gitu. Kayak begitu agama. Karena itu nafkah wajib, fardu ain. Kan yang ngopinin bukan orang lain, bini kita, masih ngasih makan orang lain, yang bini dia. Itu agama. Sama seperti air, kita butuh buat minum, tayamum ada. Kalau punyanya segitu, ada satu daerah mana, nggak tahu sekarang ya, pokoknya wilayahnya masuknya di pulaunya Kalimantan aja. Itu ya Allah ya Karim, maranin air itu, maraninnya 15 kilo dari rumah menuju air. Jadi buat masak itu susah banget. Caranya gimana? Makanya agama tuh hebat. Wudhu boleh pakai embun gitu ya, dia pakai embun. Jadi caranya begini, kita bilang subhanallah, Islam tuh hebat. Jadi pohon pisang kan ada lapisannya nih, gedebok tuh ininya nih, kulitnya nih, kelopak ya. Ini kan bisa jadi talang. Apa talang? Tahu talang kan? Buat pancoran tuh. Nah, pipa, kayak pipa. Ini disambung,
dari pisang tuh ditaruh di bawah, ditarik, nanti dia bikin dari bambu, jadi kayak macam padasan. Dari pisang-pisang ini dimasukin ke situ, ininya pipanya tuh dari bambu dia. Ini kasus ini mau nih, dari itu terus nyampe ke rumahnya. Dari pisang-pisang ini dapatlah air. Dari malam tuh naruh begitu tuh seember buat masak. Ada tuh. Kalau kita kan nggak susah-susah begitu aja, begitu manja lagi. Air ada dari sumber, pakai air galon, manjang nggak gitu banget yang kayak begitu. Gitu. Kata dia enggak steril. Ya Allah, kecuci otaknya, suruh beli steril juga dari Allah. Ini juga sama dari dalam juga, begitu yang kayak begitu. Jadi kita air ada, enggak khawatir sakit, cuman khawatir mati. Kalau enggak minum, enggak masak, bagaimana? Kita butuh nih sama air. Kata agama, nih murahnya Allah tuh. Tayamum saja air buat ngopi ente. Ente kan kalau nggak ngopi puyeng. Udah pakai air aja. Begitu. Hah? Iya. Kalau kopi liau, iya. Kalau ngopi puyeng, pas ngopi kan mata juga terang, ambek utang kelihatan. Pas ngopi, saking apanya tuh, meleknya, begitu. Atau butuh buat bini kita. Kalau buat wudu ada, ngopi kita ada, cuman masak kagak ada. Kalau udah punya bini nih, jangan. Ente tayamum saja. Sampai kita punya ayam. Kalau kita air ini dipakai wudu, buat masak ada, cukup. Tapi buat ayam enggak ada minumnya. Buat bebek, dia piara binatang, enggak ada minumnya ayamnya. Bagaimana? Kata agama, kasih ayam Anda tayamum. Enak nggak Islam? Tuh kayak begini. Jadi cuman makhluk hidup tuh ada dua. Ada makhluk hidup yang dimuliakan, kata kitab tuh, hewan yang dihormati. Ada makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh agama. Kalau bahasa kita, enggak punya HAM gitu. Enggak punya hak asasi. Ada yang punya hak asasi, begitu, hak hidup, begitu. Nah, kalau yang enggak dimuliakan, enggak perlu. Cuman kita harus tahu mana makhluk hidup yang enggak dimuliakan. Ada 6 makhluk hidup yang tidak dimuliakan tuh, jumlahnya ada 6. Ini di mata agama enggak mulia. 1, celeng. Apa? Babi. Saya nggak makan babi, tapi celeng makan. Kan babi haram. Itu beda merek namanya, begitu. Namanya ini orang kagak ngerti. Babi haram, kalau celeng nggak, kan babi, gitu. Ini kan celeng. Iya, itu dia juga, begitu. Mengungkap sejarah Nabi Muhammad. Tidak bid'ah. Maulid bid'ah. Itu juga sama. Itu beda judul doang. Beda judul doang. Masa hukumnya beda judul doang. Isinya sama. Isinya babi, celeng tuh.
Jadi gini maksudnya, kita ada air seember, kalau kita pakai wudhu bisa cuman babi bakalan mati, babi kita bakalan mati. Kata agama pakai wudhu dia mati kagak ngapa, karena tidak dinilai hidupnya oleh agama. Babi haram dimakan, disentuh, najisnya mughalladhah. Bahkan babi seluruh agama dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya bilang haram. Kata di Injil, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, di Matius, di Yohanes, di Lukas, haram semuanya. Perjanjian lama pada kitab Imamat, jangan kau makan daging babi dan jangan kau sentuh sebab ia haram bagimu. Itu sampai sekarang ada tulisan, ada babi, kita ada air mau wudhu, babi mati, biarin, dia termasuk hewan yang tidak dimuliakan oleh agama. Dua, anjing galak. Anjing, bukan anjing doang, anjing galak. Galaknya nggak boleh hilang. Anjing kalau nggak galak, kayak anjing di pasar, kan banyak tuh di pasar-pasar ada anjing tiduran apa, itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Kalau anjing galak begitu, suka jahilin orang, ngerusak, ini namanya makhluk hidup tidak dimuliakan. Sehingga ada air seember, kita buat wudhu ada, tapi buat anjing enggak ada, enggak apa-apa, sebab dia galak. Kalau enggak, seperti anjing jaga kebun gitu, ada atau anjing jaga rumah, kan ada anjing yang nurut-nurut sudah terlatih buat jaga rumah, lebih enak karena kan nggak perlu digaji dia gitu, nggak nuntut gaji, nggak minta seragam nggak, kan nggak, ya kan, iya kan, nggak yang kayak begitu. Ini anjing jaga kebun, kalau kita air ini minum pakai wudhu, anjing yang jaga kebun ini mati. Kata agama, jangan kau pakai wudhu buat dia, tayamum aja, sebab anjing yang tidak galak, yang nurut, dihormati oleh agama. Nah, sebab boleh aja kita piara anjing untuk jaga kebun. Orang dulu begitu, kebun yang jaga anjing, nggak apa-apa, begitu, yang jaga tuh begitu. Itu anjing galak tidak dihormati. Karena apa? Yang galak ini boleh dibunuh, sebagaimana babi boleh dibunuh. 3, orang murtad, orang keluar dari Islam, wal'iyadu billah. Kalau orang murtad itu
tidak dihormati. Orang keluar dari Islam dalam peraturan Islam tu orang dibunuh. Yang bunuh pemerintah. Muslim masuk Kristen gitu. Pemerintah Islam, orang begini bunuh, halal darah. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang keluar daripada agamanya, bunuh. Tapi yang peraturannya yang suruh bunuh pemerintah Islam. Pemerintah enggak boleh. Dia darahnya tidak mulia, darahnya tidak namanya hak asasinya hilang, begitu. Hartanya dirampas oleh negara, dipegang sampai dia balik sama Islam, balikin lagi. Jadi dibekukan oleh negara. Itu begitu negara Islam dalam aturan hukum ketatanegaraannya. 3 murtad itu ya. 4 kafir harbi namanya, kafir ekstrim, kafir jahat. Harbi itu jahat. Jadi sama orang Islam musuhin mulu, begitu, musuhin mulu. Yang kayak begini nih, kita wudhu, ada air, kalau kita wudhu kafir harbi mati, kata agama biarin. Tapi kalau dia kafir dhimmi, tinggal lama kita bareng, tidak musuhin kita orang Islam, bekerja sama, kita ada air, teman kita, pembantu kita kafir, baik tapi orangnya. Kalau kita pakai wudhu, pakai ini cukup, tapi dia bakalan mati, kata agama jangan, kasih dia, ente tayamum. Islam indah, wah enggak musuhin, namanya ahlul zimmah, kafirnya zimmi. Dia tinggal di negara Islam, mengikuti peraturan Islam, tidak memusuhi Islam. Yang kayak begitu darahnya dihormati oleh agama, silakan. Yang kayak begitu sakit aja jenguk. Nabi begitu. Nabi ada orang non muslim Yahudi agamanya, suka bantuin Nabi. Nabi nenteng dari pasar, Nabi Muhammad saya yang pegang, yang bawain, agamanya gak Islam, nenteng bawain, dia bawa. Sakit, Nabi tengok, padahal agamanya bukan Islam, tengok. Memang begitu aturan agamanya, diatur oleh agama. Udah berapa tuh? 4. 1 babi, 2 anjing galak, 3 orang murtad, 4 kafir harbi, 4 kafir harbi, dan 6 ya. 5 orang yang meninggalkan sholat. Kalau ada orang enggak sholat, biar kata bini kita, biar kata anak kita, biar kata pembantu kita, enggak sholat, tetangga kita, itu nyawanya murah di mata agama.
hak asasinya hilang kalau orang ninggalin sholat oleh pemerintah Islam. Kalau ada orang nih dohor nih, polisi Islam, artinya polisi di negara Islam, dohor nggak sholat, nggak boleh. Jangan-jangan dia dijamak dengan asar, kan begitu. Tapi sampai asar nggak sholat, sampai maghrib begitu. Ini yang kayak begini tangkap sama dia, dibunuh. Aturannya begitu, begitu. Sebab orang nggak sholat ngerusak. Kalau di rumah kita ada yang nggak sholat, lalu dagangan kita rugi, jangan salahin Allah. Sebab orang yang nggak sholat dilaknat. Begitu. Kalau nggak sholat dilaknat. Kalau kemudian kita kena kecelakaan ada yang nggak sholat, kita diam aja, habis kita. Sebab dia tidak dihormati oleh agama. Orang yang ninggalin sholat, nyawanya tidak mulia. Oleh pemerintah Islam dibunuh orang yang nggak sholat. Kalau kita kan negara Pancasila, begitu. Jadi sebagian aja hukum Islam tuh yang diambil. Haji diurus oleh negara, zakat ada baznas. Kalau sholat nggak ada duitnya kayaknya. Kalau puasa enggak juga, sebab nggak ada duitnya. Kayaknya begitu, kayaknya diatur itu, diatur. Ada 6 ini: babi, anjing galak, orang murtad, orang kafir harbi, orang yang meninggalkan sholat. Yang ke-6 adalah orang yang pernah berkeluarga berzina. Artinya pernah berkeluarga, bisa masih, bisa sudah tidak, bisa duda, bisa masih beristri, berzina dia, maka dalam Islam dirajam. Hukumnya dirajam tuh dilemparin batu sampai mati. Gambarannya bab tayamum, kita ada air, buat wudhu cukup. Tapi teman kita yang udah berkeluarga tapi berzina, nggak tobat, ini bakalan mati. Kata agama, pakai aja wudhu. Dia mah nyawanya tidak berharga, darahnya halal, karena bakalan mati juga, dilempar. Namanya orang yang berkeluarga. Jadi dalam Islam tuh kalau dia bujangan, lajang gitu, gadis atau bujang gitu, perjaka, berzina, itu hukumannya dicambuk oleh polisi 100 kali pakai rotan dan di penjara, dibuang di kampung bukan kampungnya, diasingin setahun, penjara setahun. Itu begitu. Jadi suruh mengikuti dunia baru, dunia baru. Yang nggak kenal dia jadikan membaguskan nama baik dia nanti. Begitu maksudnya agama. Sesudah dicambuk, dipindahin ke daerah yang nggak kenal dia setahun. Habis setahun terserah mau tetap di situ, mau balik lagi nggak apa-apa. Setahun diatur oleh pemerintah, ada lapasnya. Begitu lembaga pemasyarakatannya. Ini nih 6 ini namanya hayawan ghairu muhtaram, makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh agama. Kalau ada air buat wudhu cukup, buat dia nggak ada, kagak ngapain, pakai wudhu aja.
selain yang 6 ini dimuliakan. Makanya tadi contohnya ayam, cupang sama cupang. Cuman kalau ini air pakai wudhu, waktunya ganti air cupang ini nggak ada, bisa mati. Mana warnanya bagus lagi, avatar. Giant. Oh iya, begitu warnanya. Bagaimana ini? Nggak usah. Anda tayamum itu buat cupang. Boleh. Nyupang yang nggak boleh. Bang Idir. Siapa? Bang Udin. Nyupang kagak. Kalau biara cupang, ya boleh. Begitu. Abik, nggak nama mana? Nyupang perempuan bagaimana katanya? Bik, apaan? Nyupang perempuan itu bagaimana? Sian banget pakai air. Ini saudara jadi aja ini. Inilah sebab-sebab kebolehan tayamum. Di luar ini nggak boleh. Kita lihat kolam nggak ada airnya, keran kita buka mati. Ini tayamum nih, kagak boleh. Air ada, itu ente belum isi token. Begitu, itu mah isi aja tokennya, ganti pamnya sama cingkoh. Begitu, bukan gak ada air itu mah. Jangan buka tayamum nih, nggak boleh. Begitu, gitu. Maka yang masuk di kita dari sebab kebolehan tayamum nih, habis operasi karena gitu, ada jalan tayamum. Katarak atau habis dijahit, dokter nggak kasih, ada ajaran tayamum nih. Artinya biar kata tayamum ini jarang-jarang, kita kudu tahu pelajarannya. Sebab bisa jadi menimpa kita, bisa jadi menimpa sanak famili atau tetangga atau teman kita. Kita bisa kasih tahu, ini bagaimana wudhunya. Saya ini habis dijahit, kecelakaan naik motor, nggak boleh sama dokter kena air. Gimana ini? Terang. Kalau kita enggak diingat-ingat, udah. Wudhu aja ya, enggak ada. Kan ada 3 sebabnya. Enggak ada air, khawatir bahaya, kan begitu. 3, butuh kita ama air untuk diri kita atau untuk selain kita yang agama muliakan. Itulah kurang lebih sebab-sebab kebolehan tayamum. Dah segini aja ngajinya.